Selamat sore teman-teman media sekalian. Baru saja Biro dari Komite PBB untuk Palestina bertemu Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dan ini menjadi salah satu bagian dari rangkaian kegiatan kunjungan Biro di Indonesia. Just a very brief introduction. Saya perkenalkan Bapak Duta Besar Sheikh Niang, Duta Besar Perwakilan Wakil Tetap Senegal untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Di sebelah saya sudah sangat dikenal Bapak Armanata Nasir, Duta Besar Wakil Tetap Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Bapak Duta Besar Riyad Mansur, Permanent Observer dari Palestina untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saya langsung saja barangkali untuk menghemat waktu, I wish to invite Ambassador Niang to brief the media on your visit in Jakarta and our meeting just now with the Vice President. You have the floor. Thank you very much, Ambassador. We have just met with the Vice President, and we had a very fruitful exchange of views. And what we have noted is that we concur completely with him on his depiction of the situation in Palestine, particularly in Gaza. We also agree with him that international efforts must be intensified in view of what is happening in Gaza. Terima kasih Bapak Dirjen. Pertama-tama kami sampaikan bahwa kami baru saja bertemu dengan Bapak Wakil Presiden dan kami sepandangan dengan Bapak Wakil Presiden terkait dengan situasi saat ini yang ada di Palestina, terutama di Gaza, dan kami juga sepakat bahwa upaya internasional harus terus ditingkatkan, terutama dukungan dari Indonesia. But I would like also from the outset to thank the government of Indonesia for the preparing very well this visit of the Bureau. We travel around the world to canvass the position, let's say the Palestinian cause. But when we come here to Indonesia, we are not here to convince you, because we know that we are dealing with a nation, and not only a government, but a nation which is convinced of the sacrality of the Palestinian cause, the need to defend it. So we are here basically to come and stress and show our recognition, our gratitude for what Indonesia has been doing for the cause, for the Palestinian cause. Dan saya juga mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah Indonesia karena telah menyambut kami sebagai Komite Palestina untuk PBB, dan kami juga berterima kasih atas sambutan hangat yang telah diberikan. Dan dalam kaitan ini kami ingin menyampaikan terima kasih juga atas dukungan masyarakat Indonesia yang terus secara komitmen kuat masyarakat Indonesia untuk mendukung isu-isu Palestina. Dan dalam kaitan ini kami juga berkunjung ke banyak negara untuk menggalang dukungan terhadap isu Palestina, dan kami berterima kasih atas hal ini. Your ambassador to the UN, Ambassador Tata, he's an excellent ambassador, he's a leader, and before coming here, he worked tremendously to make sure that the program of work during our stay here be the best possible. And when we arrived, we've seen that we are going to meet with all the components of, I would say, of the society here. We met this morning with the Minister of Foreign Affairs. Yesterday we met with the parliamentarians. Before coming here, we went to visit the mosque and the church, and we went through the tunnel, and we were really impressed by the strength of the image Indonesia is showing to the world, the example that you are showing to the world, and this is something you must be proud of as Indonesians.
Dan melalui Bapak Wakil Tetap RI untuk PBB, Bapak Armanata Nasir, kami telah di-brief terkait dengan program acara yang dilakukan di Jakarta, dan kami telah program acara tersebut memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan seluruh komponen masyarakat. Kemarin kami telah bertemu dengan Menlu, hari ini kami baru saja bertemu dengan Menlu RI, dan kemarin kami juga bertemu dengan DPR RI, dan kita juga telah berkunjung ke masjid, dan melalui terowongan kita berkunjung ke katedral, dan kami akan juga bertemu dengan masyarakat, organisasi masyarakat ke depannya. So we will continue counting on Indonesia to have that excellent support to the Palestinian cause, because Indonesia is a leading country. It is a leader not only in Asia, but a leader in the world. So we are looking forward to see the next administration continue the same support we have been enjoying from Indonesia. Dan kami sangat bersyukur atas dukungan Indonesia yang sangat kuat untuk isu Palestina, dan tidak hanya Indonesia merupakan pemimpin tidak hanya di Asia tapi juga di dunia, dan kami menantikan ke pemerintahan baru Indonesia untuk terus melanjutkan komitmen ini. For the current situation, how we address it, I think I will leave my colleague from Palestine to deal with it. The necessity to have a ceasefire, the efforts being underway to have a ceasefire in Gaza. And the second one, how we will continue to make sure that the two-state solution continue to be promoted. How we will make sure that the parameters which are internationally accepted, agreed, and recognized by the United Nations, how all those parameters are going to be kept and protected. So at this point, I'm going to stop here and give the floor to Minister Mansour of Palestine. Selanjutnya saya akan memberikan waktu kepada Permanent Observer untuk Palestina untuk PBB, terutama untuk mengangkat isu terkait gencatan senjata dan juga solusi dua negara, terutama terkait dengan parameter yang disetujui secara internasional agar dapat dipatuhi oleh seluruh negara. Kepada Bapak Permanent Observer kami persilahkan. Thank you, Chairman Niang. I associate myself, I agree with everything that he said, but let me also add, in the very important meeting with the Vice President, I conveyed to him the greetings of the Palestinian people and their leadership from President Mahmoud Abbas and the Prime Minister Mohammed Mustafa. Terima kasih Bapak Ketua Dubes Niang. Saya sepakat dengan apa yang telah Bapak Dubes sampaikan, dan untuk ini saya juga dapat menyampaikan bahwa kepada Bapak Wakil Presiden pada saat pertemuan kami menyampaikan salam hangat dari masyarakat Palestina dan juga pemimpin Palestina termasuk Bapak Presiden Mahmud Abbas dan Perdana Menteri Palestina. We briefed the Vice President about the main ideas that we have been discussing in the Parliament with the leadership, with the Foreign Minister, and we are continuing to discuss them with all the people that we will meet. There are three objectives. We want practical steps to implement them. One, stop the killing of the Palestinian people, ceasefire. Two, humanitarian assistance to our people, particularly in Gaza, to the level that they need. Three, to have more recognition of the state of Palestine so that we can cross the threshold in the Security Council and the state of Palestine to become a full member in the United Nations. Kami juga sampaikan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa ada beberapa pesan yang kita sampaikan kepada seluruh pihak yang akan kita temui. Kita telah bertemu dengan pihak DPR kemarin dan juga kepada Menlu RI hari ini, dan pembahasan ini akan terus kita lanjutkan ke seluruh pihak yang kita akan temui selama rangkaian kegiatan di Jakarta. Dan ada 3 pesan yang kami sampaikan. Yang pertama adalah pentingnya menghentikan kekerasan dan kekejaman yang ada di Palestina saat ini melalui gencatan senjata. Yang kedua adalah pentingnya memastikan
membiarkan bantuan kemanusiaan untuk terus mengalir ke Palestina. Dan yang ketiga adalah terkait dengan perlunya pengakuan negara, lebih banyak negara terhadap Palestina yang berdaulat. And in all the discussions with all level of government, parliament, foreign minister, vice president, we are seeing very positive signs, strong signs in supporting a plan of action that we are discussing in order to move from reiterating principles of support to practical steps on all these issues that I mentioned and objectives that we want to accomplish, and we are very happy of the positive response from the Vice President in moving forward in that direction. The Indonesian people, whom we appreciate their support, will never abandon their brothers and sisters in Palestine and in Jerusalem and Gaza. And we received assurances to that effect from His Excellency the Vice President, and we are grateful. Dan kami juga sangat senang mendengar respon positif, tanggapan positif dari Bapak Wakil Presiden terkait dengan pentingnya menggeser rencana aksi yang sudah ada saat ini dari komitmen dukungan menjadi langkah praktis yang dapat kita implementasikan bersama. Dan kami juga sangat senang dengan respon positif dari Bapak Wakil Presiden, serta kami menyampaikan apresiasi atas dukungan Indonesia, masyarakat Indonesia terhadap saudara dan saudari di Palestina, di Yerusalem dan Gaza. Dan Bapak Wakil Presiden juga menekankan hal tersebut. Terima kasih. Thank you very much, Ambassador Niang and Ambassador Mansur. So kami buka barangkali 2 pertanyaan atau 2 penanya, silakan. Okay. Good afternoon, Excellencies. We met again, I know. Okay, I still have one question, the following questions from your explanation. So I'm wondering how this committee sure that any measure, any steps that has been taken to end the conflict can be really achieved maybe before the UNGA to be held in September. Thank you. Okay. Izin saya ingin bertanya menggunakan bahasa Indonesia. Apakah ada arahan atau pesan khusus dari Pak Wapres dalam pertemuan ini? Dan yang kedua terkait rencana Pak Menhan Prabowo yang akan mengirim 1.000 warga Palestina ke Indonesia. Menurut Duta Besar ini apakah relevan dilakukan? Terima kasih. I have 2 questions. The first one is whether the Vice President has special directives in order for us to moving forward in the issue of Palestine. And the second one is in regards to the remarks made by the Minister for Defense of Indonesia related to the possibility of sending UN peacekeeping troops to Palestine, and whether that is relevant to the issue that we're discussing at the moment. Okay, I will let Minister Mansour respond to the last 2 questions. I'm just going to address the first one. I think we talked about it, about the steps to be taken by the committee. You know, as I said, as we all recognize, what we need to do now is to put pressure so that ceasefire can happen. Now, will it happen before the GA? We don't know, but what we know is that we are determined to pursue our campaign to have that stopped, and we do it in many ways. We do it in our interventions at the Security Council, in our interventions at the GA. We do it also dealing with some countries we think are influential. So we cannot predict precisely when will that happen. But what I know is the trend is growing for support for that. There is already support for that, overwhelming support. But we have Israel, which doesn't want to comply so far. So we need to continue putting pressure on that, and I hope it will happen as soon as possible, I think. Yeah. Di Komite PBB untuk Palestina, kami telah membahas terkait langkah-langkah yang dapat kita lakukan. Yang utama adalah untuk memberikan tekanan
untuk gencatan senjata kepada seluruh negara. Dan apakah hal ini dapat dicapai sebelum sidang Majelis Umum PBB pada September? Kami tidak tahu. Namun kita terus mendorong baik di Dewan Keamanan PBB, di SMU PBB, dan kita harapkan dapat terwujud segera. Jadi kita akan terus memberikan tekanan kepada seluruh negara untuk agar tercapainya gencatan senjata. In the meeting with His Excellency the Vice President, the atmosphere was so positive, as I said, and therefore, Indonesia gave us the assurance that wherever it takes and wherever the question of Palestine require to stop the aggression, to have humanitarian assistance, which Indonesia is giving a lot, and of course there could be more, and to have more countries to recognize the state of Palestine. Now, these are the priorities that we are dealing with now. Once we succeed in putting an end to this aggression, hopefully before the GA, hopefully tomorrow, then there will be room for discussions of details about what need to be done, including in the idea of the formation of an international peace force, which Indonesia indicated that it is willing to participate in that if it is asked to do so. So we do not want to engage in that situation before we end the war, and hopefully after that we will deal with all issues that we need to deal with, including the issue that you raised. Tata, you want to say something? Pada pertemuan dengan Bapak Wakil Presiden, atmosfernya sangat positif dan kami diberikan jaminan bahwa Indonesia akan terus mendukung isu Palestina dan akan memberikan segala dukungan yang dapat dilakukan untuk mencapai gencatan senjata di Palestina. Dan saat ini kami paham bahwa Indonesia telah memberikan berbagai bantuan kepada Palestina dan ini adalah prioritas yang saat ini telah kita lakukan. Dan semoga hal ini dapat dicapai tidak hanya sebelum sidang Majelis Umum PBB, namun juga sesegera mungkin. Dan terkait dengan rencana pengiriman pasukan PBB ke Palestina yang mana Indonesia bermaksud untuk berpartisipasi di dalamnya, hal ini hanya bisa dapat dipertimbangkan ketika gencatan senjata dan kekerasan telah terhenti di Palestina. Thank you, Chair. I will speak in Bahasa, and I will explain to you in the van what I said. So it will be quicker. Terima kasih, teman-teman. Saya ingin menambahkan tadi seperti apa yang disampaikan oleh Duta Besar Sheikh Niang yang merupakan ketua dari Biro Komite Palestina di PBB, bahwa Biro Komite Palestina itu sering melakukan kunjungan ke berbagai negara untuk melakukan advokasi, untuk meminta bantuan, untuk minta dukungan terhadap isu Palestina. Namun kunjungannya yang ke Indonesia agak berbeda. Ada dua hal yang membuat kunjungan ke Indonesia agak berbeda. Pertama, tujuan utama kunjungan ke sini adalah bukan meminta dukungan, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih terhadap apa yang selama ini telah dilakukan Indonesia dalam mendukung perjuangan Palestina. Nah, dukungan ini bukan saja dukungan politis, tapi juga dukungan konkret. Dari segi dukungan politis, hampir di seluruh forum, baik itu di forum PBB, baik itu di forum seperti G20, di forum seperti ASEAN, Indonesia selalu membawa isu Palestina. Indonesia selalu mendorong agar negara-negara yang belum mendukung kemerdekaan Palestina atau merecognize Palestina untuk mengakui dan merecognize dan mendukung kemerdekaan Palestina. Selain itu juga kita melihat dukungan konkret dari Indonesia. Dukungan konkret ini sepertinya bisa dilihat yang baru-baru kejadian di Gaza
situasi di Gaza yang sangat buruk, namun Indonesia merupakan salah satu negara pertama yang memberikan bantuan secara konkret. Tadi Bapak Wakil Presiden juga menyampaikan bahwa Indonesia telah memberikan lebih dari 4.500 ton bantuan ke Gaza. Dan saat ini itu juga banyak juga didukung oleh negara-negara lain. Yang kedua, kekaguman Komite Palestina ini adalah bentuk dukungan Indonesia itu bukan saja dari komponen tertentu, namun seluruh komponen bangsa. Kemarin kita bertemu dengan DPR dan begitu kuat dukungan dari DPR. Tadi pagi kita ketemu dengan Ibu Menteri Luar Negeri juga menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh Indonesia dalam mengupayakan adanya dukungan terhadap rekognisi Palestina. Kalau teman-teman mendengar dalam beberapa minggu terakhir adanya gelombang dukungan dari negara-negara Latin, itu merupakan hasil kerja dari biro, tidak lepas dari hasil kerja dari biro ini. Kemudian beberapa waktu lalu juga ada gelombang dari Eropa, negara-negara Eropa juga negara-negara baru yang mengakui Palestina. Itu juga tidak lepas dari peran aktif Indonesia, karena Indonesia merupakan salah satu Menteri Luar Negeri, salah satu dari 8 Menlu Komite Oki yang ditunjuk untuk melakukan lobby kepada negara-negara barat. Nah, sekarang yang sedang diupayakan adalah menciptakan gelombang yang sama di Asia Pasifik. Di sini komite mengharapkan juga ada peran dari Indonesia untuk bersama negara-negara di kawasan untuk bisa mendorong negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengakui Palestina. Kenapa ini penting? Kenapa pengakuan Palestina penting? Satu, pertama karena ini adalah bukti apabila suatu negara mengakui Palestina, itu adalah bukti bahwa negara tersebut mencinta damai, mendukung perdamaian, mendorong perdamaian. Yang kedua adalah juga bukti bahwa apabila suatu negara merekognisi Palestina, mengakui Palestina, ini adalah bukti bahwa negara tersebut menghormati hukum internasional. Karena seperti kita ketahui sekarang, berbagai langkah yang diambil oleh Israel itu sama sekali tidak menghormati hukum internasional, sama sekali tidak menghormati perdamaian. Harapan kita dengan adanya semakin banyak negara-negara yang mengakui Palestina, harapannya ini mendorong Dewan Keamanan PBB untuk mengakui Palestina, untuk menerima Palestina di PBB. Sehingga ini akan memberikan status yang sama antara Palestina dan Israel, sehingga negosiasi untuk solusi dua negara dapat segera terlaksana dan cepat segera tercapai. Jadi kita melihatnya rekognisi untuk Palestina itu adalah investasi untuk perdamaian. Ya, ini yang terus kita upayakan dari komite biro ini. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan untuk teman-teman. Besok kita akan lanjut program, akan ketemu rencananya dengan Menteri Pertahanan. Setelah itu kita juga akan melakukan pertemuan dengan para wakil tetap ASEAN yang ada di Jakarta. Karena juga penting dukungan dari negara-negara ASEAN terhadap Palestina. Setelah itu kita akan lanjut ketemu dengan berbagai ormas dan think tank untuk membahas langkah-langkah apa lagi mungkin yang bisa komite lakukan untuk terus menggalang dukungan secara internasional. Jadi itu intinya memang ini merupakan kunjungan untuk menunjukkan apresiasi dan terima kasih Indonesia tidak saja kepada pemerintah tapi kepada seluruh unsur komponen bangsa, dan harapan yang sangat besar dari komite bahwa dukungan ini terus dilanjutkan secara konsisten ke depannya. Terima kasih Pak Dirjen.